warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa-siswi peserta PJJ SMK Negeri 1 Karangawen. Ya, pada pertemuan kali ini sebelum kita membahas materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kompetensi yang dapat kalian pelajari pada video ini. Untuk mulai pembelajaran, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Ya, siswa-siswi, untuk hari ini kita akan membahas pada KD 3.1 dan 4.1, yaitu pemeliharaan sistem katup. Dan kita akan juga mengetahui apa sih fungsi dari sistem katup, terus komponen-komponen dari sistem katup itu apa aja, dan satu lagi kalian harus mengetahui juga bagaimana sih cara kerja dari sistem katup. Dan tidak lupa, nanti setelah video pembelajaran ini saya akan jelaskan bagaimana skema untuk pembelajaran praktik jarak jauh, atau nanti kalian datang ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan praktik dan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Oke, kita akan masuk ke kompetensi dasar atau KD 3.1 dan 4.1, yaitu menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang pertama, kalian harus tahu fungsi dari sistem katup itu buat apa. Di sini dalam sebuah kendaraan atau dalam sebuah mesin, di sini memerlukan dua katup utama, yaitu katup in dan katup X. Di mana katup in ini dia akan tugasnya untuk memasukkan atau mensuplai bahan bakar dan udara, sedangkan untuk katup X atau exhaust dia akan membuang gas sisa pembakaran ke manifold atau ke knalpot. Ya, di sini ada dua, ingat ya anak-anak ya. Di sini ada dua katup in sama katup X. Tentunya ini katup ini disesuaikan dengan konstruksi dari sistem katup engine itu sendiri. Dimana di sini kita akan mengenal ada namanya SOHC, terus DOHC ya. Yang SOHC ini dinamakan single overhead camshaft atau poros camnya itu cuma satu. Sedangkan DOHC yaitu double overhead camshaft. Di sini poros camnya itu ada dua ya. Bedanya single sama double. Kalau single, satu silinder dia punya dua katup. Satu katup in dan satu katup X. Sedangkan kalau katupnya modelnya DOHC atau sistem kerjanya dengan DOHC, dia akan mempunyai 4 katup ya. Satu silinder ada 4 katup. Katup innya ada 2, katup X-nya ada 2 juga. Jadi kalau di total semua ada 4 katup dalam satu silinder. Nah, sebelum itu di sini ada mekanisme katup ya. Yang pertama, mekanisme katup dengan poros cam di bawah. Ini rata-rata penggunaan pada mobil-mobil tahun 90-an ke bawah. Ya, di sini ada yang pertama, katup samping. Kalian bisa lihat gambar di samping di sini mekanisme katup dengan poros cam di bawah. Poros camshaftnya itu diterapkan di bawah ya, terus katupnya dia menghadap ke atas untuk katup di samping atau side valve atau SV. Yang kedua, di sini katup di kepala silinder atau overhead valve atau OHV. Nah, di sini kalian sering ketemu pada saat praktik di lab atau di bengkel itu pada mesin kijang 4K atau 5K. Ya, dia menggunakan poros camnya itu di bawah, bukan di atas cylinder head. Ya, terus mekanisme katup dengan poros cam di atas. Jadi poros cam shaftnya itu di atas ya, di atas cylinder head atau di atas kepala silinder. Nah, di sini ada yang seperti saya sebutkan di awal, ada SOHC sama DOHC. Nah, bedanya apa sih? Kalian bisa lihat ini di samping gambarnya. Untuk mekanisme katup dengan poros SOHC, di sini kalian lihat camnya itu berada di atas kepala silinder ya, bagian atas. Dan terus di sini juga rocker armnya ada 2. Dia berfungsinya untuk katup in 1 dan katup X 1. Jadi kalau di total untuk SOHC dalam satu silinder dia terdapat 2 katup. Katup in-nya 1, 2, katup X-nya 1, 2. Ya, oke, selanjutnya di sini ada double atau DOHC yang kita sering kenal ya, maupun di sepeda motor atau mobil. DOHC double overhead camshaft atau sering disebutnya DOHC. Di sini poros camnya ada 2. Ya, poros camnya ada 2. Terus masing-masing cam di sini tugasnya untuk buka sama tutup 2 katup ya. Katup
in 2, terus katup X-nya 2. Kalau di total dalam silindernya itu satu silinder dia akan mempunyai 4 katup untuk yang katup dengan jenis DOHC. Nah, di sini masing-masing penempatan cam dia punya fungsi dan tujuan masing-masing ya. Terutama untuk yang motor-motor atau engine yang sudah modern sekarang rata-rata sudah menerapkan ini ya, antara SOHC sama DOHC untuk yang mobil-mobil zaman sekarang atau mobil-mobil modern. Karena apa? Dari segi pemeliharaan atau perawatan itu lebih mudah dengan poros cam atau katupnya itu berada di atas daripada kita menggunakan poros cam yang ada di bawah. Nah, dari segi efisiensi juga lebih baik kita menggunakan yang poros camnya berada di atas, entah itu SOHC ataupun DOHC. Karena pemaksimalan antara penyetelan katup atau penempatan posisi dari katup ini juga menentukan untuk proses pembakaran nantinya di dalam silinder ya. Yang terutama di sini fungsinya yang paling penting untuk sistem katup yang pertama, fuel consumption atau konsumsi bahan bakarnya itu sangat penting dalam pengaturan segi buka tutup atau celah dari katupnya itu sendiri. Terus yang kedua, mengurangi friction atau knocking atau bunyi berisik yang berasal dari dalam mesin. Terus selanjutnya fungsi dari katup di sini juga katup berperan sebagai buka tutupnya atau keluar masuknya bahan bakar dan gas buang. Jadi kita kalau salah sedikit pun penyetelan celahnya 0,01 mm, nanti akibatnya bahan bakar yang dimaksudkan atau bahan bakar yang dibakar di dalam ruang bakar atau ruang silinder itu tidak maksimal atau percampuran bahan bakarnya bisa jadi terlalu kurus ataupun terlalu gemuk. Nah, ini masing-masing kedua ini tidak bagus untuk proses pembakaran dalam sebuah engine. Nah, bedanya apa sih Pak untuk mekanisme katup model lama sama mekanisme katup model baru? Yang model lama kan ada poros cam di bawah tadi kan, ya ada katupnya di samping, terus katupnya ada di atas. Nah bedanya sama ya, konstruksi mekanisme katup menggunakan poros cam di atas. Ya, untuk pemanfaatannya itu sendiri disesuaikan dengan yang pertama ya, cc atau jumlah silinder sama dalam pistonnya itu dalam satu silinder itu ada berapa jumlah cc itu mempengaruhi untuk proses sistem katup ya. Semakin banyak silindernya maka akan membutuhkan katup juga akan semakin kompleks atau semakin banyak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi praktik ya. Di sini nanti kalian akan mendapatkan teori terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan praktik. Yang pertama nanti kita akan melakukan pemeliharaan engine. Yang poin pertama kita akan melakukan pemeliharaan pada sistem katup. Ya, di sini nanti ada proses pengukuran, terus yang kedua proses penyetelan, terus yang ketiga kita akan melakukan uji coba atau tes performance dari proses penyetelan. Nah, yang pertama kita akan melakukan proses pengukuran. Nanti kalian tugasnya di sini akan melakukan kegiatan praktik dengan mesin konvensional. Satu lagi dengan mesin yang sudah modern. Kita pakai mesin, kalau yang konven kita pakainya Kijang 5K. Kalau yang sudah modern kita pakainya mesin Avanza. Nanti tugasnya kalian buka cylinder head atau cylinder cover, kalian buka. Di situ kalian nanti akan melihat bagaimana konstruksi dari sistem katup dalam sebuah engine. Nah, setelah kalian buka cylinder headnya, untuk yang konvensional, kalian langkah pertama yang kalian harus lakukan yaitu mencari top. Ya, top 1 dan top 4 ya, dimana nanti top 1 kalian akan menemui katup mana saja yang longgar dan bisa diukur. Selanjutnya kalian setelah melakukan proses pengukuran maka akan ketemu nanti ada namanya proses penyetelan kalau di bawah standar atau di atas standar ya. Yang pertama kalian harus melakukan proses pengetopan silinder ya, cari top 1 dan top 4. Terus yang kedua kalian harus cari bagian mana katup yang longgar atau bagian katup yang bebas. Nah, dalam artian katup yang bebas itu katup yang dapat diukur dan dapat di setel. Ini untuk yang konvensional.
Tapi untuk yang menggunakan sistem katup mesin modern seperti mesin Avanza yang nanti kalian akan cek dan kalian akan melakukan penyetelan sistem katup, di situ kalian cuma hanya mengukur celahnya saja, ya. Jadi antara cam, ya, knock camnya sama SIM, ya, itu kalian ukur celahnya di situ. Kalian kalau sudah dapat standarnya berapa, terus hasil pengukuran kalian berapa, nanti kalian bisa menentukan, oh, celahnya itu sudah memenuhi kriteria atau masih dalam rentang standar dan masih bagus untuk digunakan, ataupun nanti kalau kalian setelah melakukan pengukuran hasilnya ternyata hasilnya itu di bawah standar, maka kalian harus melakukan tindakan selanjutnya, ya. Untuk yang mesin konvensional, tindakan selanjutnya setelah kalian melakukan pengukuran yaitu penyetelan. Tapi sedangkan kalau kalian melakukan pengukuran di mesin Avanza atau mesin-mesin modern zaman sekarang, ya, yang sudah tergabung sama VTEC atau VTI, nah, kalian cuma ngecek celahnya saja. Kalau celahnya di bawah standar, kalian harus melakukan namanya proses penggantian SIM, ya, SIM-nya atau koin kalau istilah bengkelnya sebutnya, diganti dengan koin yang baru, disesuaikan sama jenis mobilnya dan diukur lagi apakah ini SIM-nya sesuai. Mulai kegiatan praktik, siswa terlebih dahulu mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, siswa mengganti pakaian dengan wear pack dan dilanjutkan dengan kegiatan briefing dan pengecekan kehadiran siswa. Kegiatan praktik di sini ada dua komponen mesin. Yang pertama mesin konvensional, satu lagi dengan menggunakan mesin Avanza tahun 2008. Dan di sini kita akan bongkar terlebih dahulu head cylinder atau tutup dari katup. Proses pembongkaran tutup kepala silinder memperhatikan pembukaan baut dilakukan secara menyilang, ya. Tidak urut melingkar tapi dilakukan secara menyilang. Hari ini menghindari masing-masing baut mempunyai tekanan yang berbeda. Setelah selesai melepas tutup kepala silinder atau tutup katup, siswa harus memperhatikan bagaimana konstruksi dari sistem katup engine tersebut. Di sini yang sudah dibuka yaitu engine dari Toyota Avanza. Di sini menggunakan katup VVTi, di mana katup ini tidak dapat setel. Yang dapat dilakukan hanyalah mengukur celah dari katup atau dari poros cam dengan SIM atau koin dari penutup katupnya itu. Tetapi sebelum melakukan proses pengukuran, kita harus menentukan top silinder terlebih dahulu, entah itu top 1 maupun top 4. Kita lakukan secara bergantian antara top 1 dengan top 4 dengan memutar poros puli dari crankshaft seperti ini. Setelah top 1 dan top 4 ketemu, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Yang diukur adalah katup yang bebas. Jangan sampai kita melakukan pengukuran pada katup yang sedang menekan atau katup yang sedang bekerja. Untuk proses pengukuran kita menggunakan alat filler gauge, ya. Di sini kita pakainya filler gauge dengan ketebalan kita tentukan dengan manual book yang sudah tersedia. Selanjutnya, untuk proses penyetelan katup mesin konvensional, di sini kita memerlukan beberapa tools. Yang pertama ada kunci ring 14 atau kunci ring 12, dan juga kita memerlukan screwdriver obeng minus. Selanjutnya kita tentunya memakai alat filler gauge untuk mengecek ketebalan dari katup antara rocker arm dengan poros katup. Perlu diperhatikan untuk penyetelan katup mesin konvensional, kita harus menentukan katup mana yang bebas. Caranya kita dapat melakukan pengecekan dengan memutar poros engkol. Kita tentukan 1 kali putaran atau 2 kali putaran, apakah itu top silinder 1 ataupun top silinder 4, baru kita melakukan proses pengukuran. Pembelajaran dari pemeliharaan mesin kendaraan ringan pada kompetensi dasar pemeliharaan engine dan sistem katup. Untuk tugas selanjutnya, kalian setelah melakukan proses praktik, silahkan kalian buka Google Classroom. Di situ sudah ada resume atau langkah-langkah pekerjaan yang harus kalian isi untuk pertemuan minggu selanjutnya. Ya, saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik
Jangan lupa hasil praktek kalian tetap buat laporan hasil praktek, nanti di-upload atau diunggah pada Google Classroom yang sudah saya sediakan dalam satu kelas itu. Oke, terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.